Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga senantiasa sehat selalu ya, dan tak pernah bosan-bosannya dalam pembelajaran dari rumah. Semoga kita dapat kembali lagi dalam pembelajaran tatap muka. Oke, pada video hari ini kita akan membahas tentang puisi. Yang pada video ini Bu Guru beri judul berekspresi dengan puisi. Nah, dalam pembelajaran bersama Bu Laras, semoga kalian dapat memahami video tersebut. Dalam video hari ini akan memuat tentang pengertian dari puisi, ciri-ciri dari puisi, dan jenis-jenis dari puisi. Silakan dipahami dengan betul-betul. Lebih baik lagi bisa kalian catat. Oke, kita mulai ya. Pembahasan pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari puisi. Apa itu puisi? Puisi merupakan salah satu karya sastra yang berisi kata-kata, penyusunannya berupa larik dan bait, jadi bukan paragraf, untuk mengutarakan pemikiran, perasaan, dan pendapat dari si penyair atau si pembuat. Menurut salah satu ahli, Herman C. Waluyo, yaitu guru besar dari bahasa Indonesia, mengatakan bahwa puisi itu adalah karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif atau secara imajinatif khayalan, melalui kekuatan bahasa yang terdapat pada struktur fisik dan struktur batin pada puisi tersebut. Penegasan bahwa imajinatif itu berarti permainan kata-kata. Jadi tidak harus nyata atau tidak harus apa yang kita rasakan, tapi lebih baik lagi apa yang kita rasakan itu kita tuangkan dalam suatu kata-kata yang nantinya akan membentuk suatu puisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama atau nada, panjang pendeknya nada, rima atau sajak, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga mampu membangkitkan tanggapan atau respon khusus bahkan tentang pengalaman hidup. Jadi dalam puisi ini kita bisa mengetahui apa yang pernah dirasakan oleh penyair atau si pembuat puisi tersebut. Jadi kita dapat merasakan sesuatu yang dirasakan oleh si penulis. Perlu kita ketahui bahwa puisi ini adalah permainan kata-kata ya, yaitu kata-kata dalam puisi harus dibuat seindah-indahnya. Nah, tapi tidak boleh berlebihan. Jadi sekedarnya saja sesuai dengan tema yang kita buat dalam puisi tersebut. Nah, itulah pengertian dari puisi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi yang membedakan dengan jenis karya sastra lainnya yaitu yang pertama, puisi memiliki rima atau sajak. Jadi pengulangan bunyi akhir atau bisa pada awal atau tengah. Yang kedua, puisi mempunyai irama. Jadi pembacaan puisi harus panjang pendek. Tidak seperti membaca teks pada koran. Jadi puisi itu memperindah suatu kata. Yang ketiga yaitu memperhatikan diksi atau pemilihan kata. Nah, dalam puisi itu memperindah suatu kata-kata. Jadi pemilihan kata-katanya harus sesuai dengan kata sebelum atau setelahnya. Yang keempat yaitu menggunakan bahasa yang padat. Maksudnya bahasa yang padat adalah bahasa yang konkret atau jelas, mudah dipahami, tidak mengandung ambiguitas atau membingungkan
dari si pembaca. Jadi penyair harus berusaha untuk memilih bahasa-bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh si pendengar. Nah, yang selanjutnya yaitu puisi mempunyai daya imajinatif atau daya imajinasi, daya khayalan, dan menggunakan bahasa figuratif. Bahasa figuratif bisa disebut dengan majas. Ciri yang keenam yaitu memperhatikan bentuk tipografi. Tipografi adalah letak penempatan pada bait atau larik pada puisi tersebut. Misalnya, bait atau larik puisi dari kiri semua, atau dari tengah, atau dari kanan. Coba ini silahkan dilihat dalam video ini, yaitu puisi yang berjudul Balada Terbunuhnya Atmo Karmo karya W.S. Renda. Nah, tipografi pada puisi ini yaitu tipografi bentuk penulisannya ke kanan atau kiri, ke kiri semua. Nah, dalam satu bait terdiri dari 2 bahkan ada yang 4 larik. Tuh. Nah, tipografi dari puisi. Semoga bisa dimengerti ya. Lanjut di pembahasan jenis-jenis dari puisi. Pada puisi terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu jenis puisi naratif. Puisi naratif adalah puisi yang penyusunannya oleh penyair mengandung suatu cerita. Jadi pada puisi ini penyair atau si pembuat puisi menceritakan suatu cerita atau kejadian. Terdapat unsur pelaku atau tokoh, perwatakan dari tokoh, setting atau tempat, bisa waktu juga atau suasana, dan rangkaian peristiwa. Puisi jenis naratif terbagi menjadi 2 kategori, yaitu puisi balada dan puisi romansa. Kategori yang pertama yaitu puisi balada. Puisi balada adalah puisi yang penggambaran dari perilaku seseorang, baik lewat dialog atau monolog, yang menggambarkan suatu kisah atau peristiwa. Jadi penyair memaparkan perilaku seseorang, bisa lewat dia itu berdialog dengan penyair lain atau pembaca puisi lain, atau bisa dia menceritakan sendiri, berpuisi sendiri. Contohnya bisa kalian buka ya, bisa kalian browsing. Contoh dari puisi balada, Orang-orang Tercinta. Kategori yang kedua maksudnya yaitu puisi romansa. Puisi romansa, puisi yang menggambarkan cerita romantis atau kisah percintaan. Bisa kalian buka juga pada puisi berjudul Surat Cinta karya W.S. Renda. Nah, pada puisi romansa ini puisi jenis percintaan. Jadi puisi yang menceritakan tentang suatu cinta, percintaan, bisa dari orang lain atau pengalamannya sendiri. Nah, kita lanjut jenis puisi yang kedua. Jenis kedua yaitu puisi lirik. Puisi lirik adalah kumpulan puisi yang berisi luapan batin si individual penyair dengan segala macam endapan pengalamannya, sikap yang dirasakan. Jadi pada puisi lirik ini puisi luapan emosi, luapan batin si penyair. Bisa pengalamannya, sikap-sikap yang dirasakan. Nah, puisi lirik ini terbagi menjadi 3 kategori. Puisi elege, puisi yang ratapan atau pengungkapan perasaan sedih atau duka. Jadi puisi ini nanti menggambarkan tentang kesedihan atau kemalangan dari suatu kisah. Nah, bisa seseorang, bisa suatu keadaan atau peristiwa.
Contoh bisa kalian buka yaitu Elegi Jakarta. Puisi yang berjudul Elegi Jakarta, karya dari Asrul Sani. Nah, yang kedua yaitu puisi serenada. Puisi serenada adalah sajak percintaan yang dapat kita nyanyikan. Jadi puisi ini bisa juga dinyanyikan. Salah satu judul dari puisi serenada yaitu kalian bisa buka puisi berjudul Serenada Kelabu, karya W.S. Rendra. Yang kategori ketiga yaitu puisi ode. Puisi ode adalah puisi yang berisi pujaan atau memuji terhadap seseorang, suatu hal, atau suatu keadaan. Nah, kalian bisa membuka puisi yang berjudul Teratai, karya Sanusi Pana. Nah, ini bersifat memuji atau menyukai sifat-sifat dari seseorang. Kita lanjut di jenis puisi yang ketiga. Puisi yang ketiga yaitu jenis puisi deskriptif. Puisi deskriptif adalah puisi yang menggambarkan penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan, peristiwa, benda, atau suasana. Jenis puisi deskriptif terbagi menjadi 3 kategori, yaitu puisi satir, puisi kritik sosial, dan puisi impresionistik. Nah, pada puisi satir adalah puisi yang pengungkapan atau menggambarkan perasaan tidak puas dengan cara bisa kalian menyindir ketidakpuasan tersebut. Bisa kalian buka yaitu Contoh Negeriku, karya Gusmus. Ini mengkritik tentang tata kenegaraan. Jadi dia tidak puas dengan hasil pemerintah atau apa yang dilakukan oleh pemerintahan. Oke, nah yang kedua yaitu tentang puisi kritik sosial. Kritik sosial ini puisi yang menyatakan ketidaksenangan penyair terhadap sesuatu dengan cara membeberkan langsung atau memberikan tahu secara langsung. Contoh puisinya bisa kalian buka yaitu puisi yang berjudul Suara dari Rumah-Rumah Miring, karya Wiji Tukul. Nah, kategori yang ketiga yaitu jenis puisi impresionistik, yaitu puisi yang berisi pengungkapan kesan atau respon penyair terhadap suatu topik yang sebenarnya. Jadi pengungkapannya atau menanggapi kesan secara langsung. Bisa kamu buka yaitu puisi yang berjudul Aku, karya Khairil Anwar. Nah, itu tadi video pembahasan tentang puisi, yaitu pengertian, ciri dari puisi, dan jenis-jenis dari puisi. Bisa kalian pahami, bisa kalian catat, semoga dapat bermanfaat untuk pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.